wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang siang ini Bapak Ibu guru, semua warga sekolah alhamdulillah diberikan kesempatan untuk acara diseminasi budaya positif, dan alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kelonggaran waktu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semua. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan pertolongan di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah Sri Ani Lestari MPD, yang saya hormati Bapak Ibu guru, perkenalkan saya akan mendiseminasikan budaya positif ke Bapak Ibu guru semuanya, khususnya ke warga SD 35N. Nah, saya di sini sebagai penyampai dari materi. Saya sendiri adalah calon guru penggerak atau angkatan 10 di pendidikan guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Kendal. Nah, tentunya untuk mengawali diseminasi, ya, ini adalah tujuan diseminasi. Yang pertama, penyebaran budaya positif pada rekan sejawat di lingkungan sekolah. Sepakat ya? Nah, jadi ini di sini saya diberi amanah untuk memberikan penyebaran hal-hal yang baik ini kepada Bapak Ibu guru semua atau warga sekolah. Yang kedua, harapan kita bersama adalah menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi setelah paham, maka bersama-sama untuk sedikit demi sedikit bisa menerapkannya. Selanjutnya, berbagi praktik kepada rekan sejawat. Nah, di sini tentunya setelah sekitar 2 bulan, hampir 3 bulan, saya melakukan pendidikan guru penggerak. Tentunya saya bisa memberikan atau menularkan ilmu saya yang kita dapatkan kepada panjenengan semua. Selanjutnya, nah ini Bapak Ibu, jadi sudah biasanya ketika ada diskusi, ketika ada seminar, workshop, pasti ada kesepakatan kelas itu deh. Yang pertama, peserta hadir tepat waktu, tadi tepat. Kemudian menciptakan suasana tenang. Selanjutnya menghormati bila ada orang yang berbicara. Selanjutnya membangun suasana kelas yang semangat dan bahagia. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan orang lain berpendapat. Ini adalah kesepakatan kelas atau kesepakatan kita bersama. Nah, ini gambaran materi disiplin positif, dan nanti ada praktek baik dari saya, beberapa 1-2 poin yang sudah berusaha saya jalankan di sekolah ini. Nah, yang pertama, perubahan paradigma baru. Selanjutnya, disiplin positif itu sendiri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. 5, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari sekian itu yang pernah Bapak Ibu guru dengar yang mana? Paradigma baru yang sama segitiga restitusi. Ya, alhamdulillah paling tidak sudah pernah mendengar. Di PMM ada pun ya, ada ya, di disiplin positif. Nah, ini tidak jauh Bapak Ibu guru, selama yang saya alami pendidikan sampai hari ini itu banyak sekali terhubung dengan PMM. Nah, ini lagi familiar ya, platform Merdeka Mengajar ini sangat banyak berkaitan dengan di sana. Jadi kalau Bapak Ibu guru andai kata besok harapan daftar terus diterima, itu tenang saja. Ini banyak sekali yang dipelajari di PMM. Artinya kan serodo enteng dengan pengetahuannya sudah ada. Apalagi Bu Eli ini kalau
ngedit di Canva jagonya nomor 1. Ya, saya itu ikut guru penggerak channel tentang IT khususnya Canva. Ya, saya perhatiin juri. Nah, alhamdulillah karena harus ya saya harus belajar semua kegiatan, semua materi harus dikemas cepat, baik dan bervariasi. Itu ternyata ada aplikasi yang membantu. Ya selain Canva mungkin Bu Eri dan teman-teman ada yang mungkin cepat lebih bagus, nah bisa berbagi. Nah itulah sedikit gambaran. Jadi tidak jauh dari PMM yang kita pelajari. Apalagi disiplin positif kita sudah mendapatkan sertifikat BRI ya. Sampun Pak Ipung, Pak Ipung dulu Semarain kali. Nah, yang pertama submateri yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru masih semangat ya? Kira-kira ada joget musik atau tepuk? Ya tepuk semangat. Bu ya ini Bu Eli ini yang kreatif. Bu Eli bisa ya membantu mungkin tepuk semangat ya. Tepuk semangat dari Bu Eli dari kelas 1 yang menginspirasi. Mohon Bu Eli. Nah, ini biar semangat dulu. Ini kalau di bumi harus seperti Ibu Barokah ini sinkron melodi pagi mesti ada kegiatan ini. Ya, terima kasih Pak Yana. Teman-teman, Bapak Ibu, nanti kita tepuk semangat bersama-sama. Pasti semuanya sudah tahu ya. Biasa saya lakukan di kelas 1. Yang pertama, tepuk semangat. Boleh sambil melompat. Oke, yuk mari kita lakukan bersama sambil berdiri Pak. Boleh, mari teman-teman kita berdiri agar lebih bersemangat. Oke, tepuk semangat. Baik, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat rekan guru kita yang sangat menginspirasi, yang kaya akan breaking, baik nyanyian, goyangan, tepukan, ini banyak sekali stoknya. Terima kasih, harapan bisa memberikan semangat kepada kita semua. Pembelajaran dengan paradigma baru, Bapak Ibu guru bisa didesani bahwa pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kalau ingat dulu yang ikut pelatihan di Korwil, Bu Nini ya, dulu masih pengawas di Boja itu pernah memberikan materi tentang pembelajaran diferensiasi. Nah ini yang lagi tren pembelajaran berdiferensiasi yang mengakomodir kebutuhan belajar murid sehingga setiap belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah menjalankan kurikulum merdeka. Di sini ada 4 kelas ya. Nah, tentunya tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada berapa? Yang dinyanyikan ada 6 ya di sini ya. Profil pelajar Pancasila. Monggo bisa di-print, bisa ditempel karena ini adalah muara dari pembelajaran kita. Nah, jadi intinya adalah marilah bersama-sama belajar melakukan perubahan sedikit saja. Bagaimana cara melayani anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu adalah Bapak Ibu guru kalau sudah membaca di PMM sudah ada. Kodrat alam itu adalah hal yang sudah dimiliki anak sejak lahir. Jadi karakter tentang bakat itu anak sudah mempunyai sejak lahir. Nah, terus apa? Nah, tugas kita semua ini adalah menuntun. Nah itu karena unik ya, berbeda anak satu dengan yang lain itu berbeda bakatnya, kepandaiannya, keinginannya. Dan inilah tugas Bapak Ibu guru kita semua itu menuntun keunikan itu. Dan itulah yang kita rasakan bersama agak berat, namun ini bisa dilaksanakan sedikit demi sedikit
panjenengan bisa memetakan, oh ini bakatnya apa, oh ini jangan menonjol di seni, oh ternyata ini senang sekali berhitung, oh yang satu senang sekali bercerita. Nah, monggo Bapak Ibu Guru merusuk dari pembelajaran paradigma baru ini, mari kita bersama-sama menuntun dengan kodrat anaknya. Anak-anak sudah mempunyai bekal sendiri, Bapak Ibu. Tidak bisa kita semua memaksa ya bisa hitungan harus nilai 9 semua nggak bisa. Kemudian bercerita bisa 2 halaman penuh semua juga nggak bisa. Dan sini tugas kita bersama memetakan kebutuhan atau kemampuan awal murid. Jadi selanjutnya, Ibu. Nah, disiplin positif ya, Bapak Ibu sering melihat kata-kata disiplin. Disiplin biar harus sukses, disiplin biar tugasnya ini cepat selesai. Nah, ini kata-kata disiplin sudah seringkali melekat di kita semua. Nah, sebetulnya apa disiplin ini menurut teorinya ya? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu tanpa sokokan perintah, tanpa misalnya mengharap sesuatu. Nah, inilah tugas kita menumbuhkan itu, ya, menumbuhkan disiplin tetapi tidak, bahasa Jawanya itu tidak pamrih. Nah, bagaimana caranya? Ya, nanti ada caranya, harus diantara menyadarkan diri anaknya. Nah, selanjutnya dalam budaya kita makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi bisa disederhanakan disiplin patuh, taat itu ya. Misalnya harus taat aturannya, berangkat jam 7 harus fit, jadi kan disiplin ya. Nah, nanti ini kaitannya dengan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Betul tidak Bapak Ibu Guru? Jadi ketika awal melaksanakan kedisiplinan, mematuhi aturan itu tetap awal tidak nyaman ya. Manusia kepaksa, manusia gara-gara ini, gara-gara itu, main aman, main begitu, itu pasti yang pertama tidak nyaman. Selanjutnya, nah ini tugas kita semua sebagai seorang pendidik. Tujuan kita adalah menciptakan siswa yang memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu adalah motivasi ya, bagus sekali Bu Tina. Motivasi dari dalam diri sendiri ya Bu. Berarti itu sadar Bu ya. Oh, tanggung jawab itu ya. Harus bangun jam 5. Ini kewajiban saya, kesadaran saya harus bersekolah ya. Berarti itulah yang harus ditumbuhkan kepada anak. Tidak setiap hari bangun jam 5, jam setengah 6 baru bangun. Nah, ini bagaimana cara Bapak Ibu Guru menumbuhkan motivasi intrinsik dulu. Saya yakin anak-anak belum nyadar. Oh, motivasi diri sekolah tetap diuyak-uyak dulu. Nah, yang kedua bukan ekstrinsik yang memiliki disiplin diri sehingga bisa berperilaku dengan mengacu pada penilaian kebajikan. Ya, ini eksternal ya, faktor eksternal. Karena ini itu juga termasuk motivasi. Jadi bisa gimana? Nah, di sini Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu Guru kebutuhannya apa? Kira-kira yang pertama harus apa kira-kira? Jenengan hidup ini kan kebutuhannya harus terpenuhi ya. Kira-kira yang pertama kebutuhan apa? Ekonomi, ada yang makan minum. Jadi kalau makan minum hidup ya. Orang makan minum gimana mau hidup? Nah, berarti yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup berarti dengan macam-macam caranya ya. Makan, minum, bekerja, gitu ya. Itu kan dalam upaya untuk bertahan hidup. Itu kayak ini mencari nafkah, untuk bertahan hidup. Kalau dihidupi, ya itu bertahan hidup. Yang kedua, ya inilah Bapak Ibu Guru ini pasti butuh ya disayang itu tidak hanya dipeluk ya. Disayang ini kan luas
kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kerja pun juga butuh kebutuhan ini ya. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Oh, panjenengan di lingkungan sini, harus teman-teman, harapan teman-teman bisa menerima panjenengan jika di sana 5 hari, teman-teman harapan bisa menerima. Pak Yaki, nah ini yang dari Grobogan, kemudian hijrah ke Limbangan, khususnya di Tangsel. Ini menarik sekali Pak Yaki. Pak Yaki dari Grobogan sampai Tangsel, pasti dulu bingung. Dilema Pak Yaki, dilema yo, aku nyaman di Grobogan, wis penak, wis ngarepe sawah, ngitan sidik nonton ndedukku ini. Wis penak dadak-dadak bukan gal ning Gunung Limbangan, kata istrinya lah dekat kecamatan Pak kota pokoknya. Sebelum bersidik munggah sengkan gunung ya. Nah ini Pak Yaki juga mempunyai perasaan ini diterima di sana, kita yakin di lingkungan sana kalau bekerja bagaimana. Alhamdulillah dengan keikhlasan Pak Yaki ya bisa diterima. Kemudian penguasaan. Nah ini Bapak Ibu guru, jadi anak-anak ini ya ada yang sering cara Jawa ini pengen diperhatikan. Nah pengen diperhatikan, cok gawe ulah, ternyata tidak apa ya, ada niat sendiri. Boleh pengen dikatakan, pengen didekati, gawe ulah sendiri. Nah ini kadang anak bermain sendiri dan anak tidak dilibatkan, terus mereka bermain sendiri. Ya ini karena sebetulnya dia bisa menguasai hal itu, ternyata belum ada kesempatan. Selanjutnya yang terakhir adalah kesenangan. Nah ini Bapak Ibu guru, kebutuhan manusia juga kesenangannya harus terpenuhi. Nah ini lagi bullying, ya, jalan-jalan atau healing. Nah ini harus terpenuhi Bapak Ibu guru. Sini mas mumet jalan itu sebetulnya kebutuhan panjenengan semua. Ya harus ini kebutuhan kesenangannya harus terpenuhi. Bagaimana kalau tidak terpenuhi? Ini Bapak Ibu guru harus memahami. Ini kok kesuwen jalan-jalan. Nah berarti harus ada jalan-jalan. Ini karena kebutuhan. Ternyata kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Misalnya yang suka hobi nonton, Pak Ibu misalnya ini harus disalurkan Pak Ibu ya. Karena ini kesenangan Pak Ibu harus nonton. Jadi kesenangannya jalan-jalan, misalnya di gunung. Nah, ini harus terpenuhi karena kesenangannya macam-macam. Positif, senang misalnya kalau ke pasar ya diberikan. Ini kan dia kesenangannya mempunyai cara tersendiri. Barokah, ya pinginnya di pantai, kemudian berteriak. Nah, ini kan kebutuhan dasar manusia, termasuk di kesenangan juga harus terpenuhi. Jadi jangan heran, jangan kaget kalau misalnya anak ya, Bapak ini ayo kesana kesini, ini jadinya. Nah sekarang baru tahu ya ternyata ini kebutuhan manusia juga. Iya, misalnya kok belum ada uang, ya jadinya pinternya, besok kalau ada uang, besok kasih orang merasa dolan nih. Nah ini kan langsung mengatakan anak, tapi jadinya kalau menolaknya misalnya kesempatan yang lain kan enggak. Ya Bu, mungkin ini kesel-kesel, ada doang. Nah coba, ini ternyata kita semua yang mempunyai putra. Nah kalau pengen kemana-mana, ini termasuk kebutuhan manusia. Pak bulan, kita tahu. Nah ternyata ini juga bahkan harus kebutuhan manusia. Dan Bapak Ibu paham ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi itu apa kira-kira? Dorongan ya, dorongan. Ada teman kita yang pengen di klasik misalnya ya,
terus ikut senam kesehatan. Mungkin ada motivasi ya, pengen pinter, pengen juara olahraga, itu termasuk motivasi. Maksudnya inilah yang harus kita timbulkan standar yang punya anak-anak itu. Jadi motivasi ini juga sangat penting. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar atau tidak sadar. Ya, dengan keunikan siswa atau murid kita kan macam-macam. Ya, semangat sekali kalau ditunjuk olahraga. Ya, karena motivasinya dia senang. Kalau ditunjuk pidato agak melempem, ya, karena dia nggak bakatnya di situ. Nah, ini termasuk juga motivasi dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hubungan murid. Nah, ya, motivasi kira-kira kadang ada yang menyangkut itu dan Bapak Guru. Ada yang termotivasi menora dihukum, termotivasi menora dipanggil gitu ya. Nah, kemudian mendapatkan imbalan. Nah, ada motivasi yang mendapatkan imbalan. Saya tugas ini tetap hari ini. Nah, itu kan dan juga ada imbalan. Termotivasi ke depan misalnya Bapak Guru memberi apresiasi. Kalau siapa yang dapat maju mengerjakan soal mendapatkan pulpen misalnya, ini juga motivasi atau penghargaan atau imbalan dari orang lain. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebersihan diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar. Nah, ini Bapak Guru yang kadang kita sebagai guru juga merasakan motivasi sing muncul kanggo diri sendiri. Termotivasi misalnya seperti teman kita semangat latih lomba, ya walaupun tidak ada dunia tetap mengangkat semangat melatih. Nah, inilah kesadaran sendiri, motivasi seperti inilah yang marilah kita pupuk, kita gali, kita tanamkan. Nah, ini yang motivasi asli murni dari diri sendiri, tidak karena apa-apa. Nah, di sini ada 3 bagian, karena menghindari hukuman, kemudian ingin mendapatkan sesuatu apresiasi atau penghargaan imbalan. Yang terakhirnya agak berat, namun ya marilah kita bersama-sama bisa menghadirkan, memunculkan motivasi yang timbul karena diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi kita bisa ini karena oke ini bermanfaat ya. Nah, sebetulnya jajannya ada di itu. Nah, kita bersama kita pupuk, kita munculkan konsep disiplin positif. Nah, ini ada identitas gagal. Ini hukuman ya, hukuman itu ya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang harus hati-hati. Kalau dulu ya ada, kalau nggak ada yang lihat aman ya. Kalau sekarang banyak hati-hati, apalagi dengan hukuman tidak nyaman. Siswa akan menjadi takut, menyakitkan. Siswa cenderung menyembunyikan kesalahannya. Ya, anak berbuat salah dipanggil, disenani, ya, dia akan menyembunyikan kesalahannya awalnya, ya walaupun nanti dipancing Bapak Ibu Guru sangat pandai memancing sampai mengungkapkan. Nah, kemudian siswa menjadi rendah diri. Selanjutnya penghargaan. Nah, tidak efektif ketika apa-apa diberi sesuatu. Melakukan ini, wah ini, nah, nanti akan terpengaruh dengan itu, ya. Nah, kemudian mematikan kreativitas. Kenapa? Karena ini ya. Nah, selanjutnya merusak hubungan sifat diri, menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini kan kita berusaha bagaimana melayani anak dengan adil. Selanjutnya, nah, konsep disiplin positif, identitas sukses. Nah, ini kebalikannya tadi gagal, sekarang sukses. Kalau mendengar kata-kata sukses ini pokoknya di puncak ya, sukses. Nah, konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring. Nah, konsekuensi itu begini Bapak Ibu. Jadi zaman era sekarang itu ya sangat berarti kalau menggunakan hukuman. Nah, kalau lebih aman itu konsekuensinya. Misalnya, tapi harus diberi
aturannya dengan konsekuensi itu. Kalau tidak dibikin kesepakatan, jenengan langsung menghakimi, dan masuk si kakinya diangkat. Ini kira-kira bagaimana sebagai murid Bapak Ibu guru? Nah beda ya sama zaman dulu ya. Zaman dulu biasa pulang akan termotivasi, nggak mungkin bilang sama orang tua. Kalau sekarang guys diucapin tasnya langsung cerita ya. Langsung cerita. Nah inilah pola seperti ini yang marilah kita bersama-sama kita rubah dengan namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu ada disepakati dulu dengan murid dan guru. Jadi anak akan sadar, naik ngakoni kayak ini konsekuensi ini. Gitu. Siswa dan dengan konsekuensi itu siswa akan menghormati aturan yang tadi dibuat bersama-sama. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Bapak Ibu nanti akan ada segitiga restitusi. Nanti saya punya videonya, makanya saya bikin di anak kelas 4, saya uji coba ya, saya bikin video bagaimana tuh caranya segitiga restitusi cara melayani anak. Nah, siswa akan menghormati diri sendiri dan orang lain, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang ya, fokus pada pemecahan masalah bukan mencari masalahnya. Misalnya ada anak yang gurun ya, atau ada anak yang saat istirahat mengambil makan temennya, mungkin yang masih kelas 1, 2 atau sibuk. Nah, dengan panggil sini kan ngomong kemudian. Nah itu, nanti ada caranya menangan hal seperti itu. Bila anak itu sadar diri bisa menyelesaikan sendiri. Nah kadang kan kita yang menyelesaikan terus dihukum, harus ini semuanya disuruh lari 5 kali. Lanjut keputusannya itu juga ada pada diri guru dok, murid tidak ikut diajak rembukan. Nah, di sini ya konsep ini adalah mari bersama-sama dengan murid. Murid nanti akan memecahkan sendiri. Kita yang akan menyadarkan, kita yang menyadarkan, kita yang menstimulus. Nantinya teori kontrol dirinya memegang kontrol. Siswa bersemangat memperbaiki kesalahannya. Ini kalau sudah sampai jiwa sadar, dia berikutnya tidak akan mengulang lagi. Nah, inilah tugas Bapak Ibu guru kita semua. Alon-alon memang berat ini. Kita semua kan melakukan kesalahan pelanggaran langsung dihukum jebret. Ya, ini ada caranya nanti. Pendekatan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini tugas kita semua itu mencari solusi bukan masalah, tapi boleh jalan keluarin sesuk dengan orang ulangi, tetapi ingat tidak dengan hukuman. Nah, yang kedua, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Contoh, lari kali. Nah, itu kan beres, balik ulang naik. Nah, sesuk istirahat. Donatnya naik tidak. Terus diambil lagi. Karena paling lari kok aku kan enak dengan donat lari lah 5 kali saya naik lah. Inilah bagaimana menyadarkan diri besok tidak mengulangi lagi, bukan paksaan. Nah, kemudian melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar melakukan. Tidak fokus pada karakter, bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, intinya kalau ada persoalan murid, kita tetap emosi kurang ya. Ini nerangke tentang matematika jam setengah gojek wis ditenono rakon Pak Undang kantor misalnya ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang mari bersama-sama pelan-pelan kita terus menghindari. Nah, ini bagaimana solusinya dan nanti ada. Memang berat Bapak Ibu guru, bikin jangan tertib kurang ini wis ada penghapus, ada kalisan. Itu kalau sekarang sudah berbeda, zamannya berbeda, nanti ada perlakuannya sendiri. Contoh kasusnya, siswa sering tidak
kedua ini ada hubungannya dengan kesalahan atau materi tersebut tidak? Ada di mana penyelesaiannya dikaitkan dengan di tugas tadi betul Pak ini, jadi orang yang malah melenceng, orang gawe PR nyapu sehalaman, hubungannya nih ya PR tetap nggak buat, materi tidak tersampaikan, tidak terlaksanakan, PR ya tidak terselesaikan. Nah harapannya berarti misalnya konsekuensinya kalau nggak bikin PR, sampai belakang 10 menit sana dibikin dulu. Nah selain memberikan itu kan ada nyambung dengan hal yang mereka lakukan. Nah sebenarnya restitusi guru menyenangkan keyakinan kelas atau dirinya dengan membantu siswa menyelesaikan masalah. Ditanya kan, kamu nggak bikin PR kenapa? Pak, tapi saya tadi malam itu bapak ibu guru, bapakku ke Semarang, saya sendiri nggak ada yang nemani. Coba kalau ditanya seperti itu, anak legowo ya. Kalau kamu nggak boleh, boleh, ya wes anak itu tetap langsung gini ya, tetap responnya adalah saya gugur. Kalau anak perempuan pasti menangis. Dan coba marilah melayani bagaimana komposisi ini pegawai dewi. Nah ditanya dulu, ya sudah. Kalau seperti itu, kamu sekarang pengen bukan tidak? Pasti kira-kira jawabannya apa? Pasti mau ya Pak Benny. Ya Pak, saya akan bikin. Terus dia akan tanya, terus saya pelajarannya bagaimana Pak kalau saya bikin kayak di sini? Nah, kamu kan tahu dong, kalau nggak bikin PR, jadi kamu kalau membuat di sini akan ketinggalan materi. Terus bagaimana Pak? Nah, berarti nanti kamu istirahat harus bikin. Loh, saya itu jatahnya istirahat, apalagi istirahat kedua ada Mas Ari. Nah, sebenarnya enak-enak. Nah, ini dia bercerita sekaligus setelah tidak langsung itu memberikan solusi sendiri. Oh, nah, ngono berarti sesuk kamu pengen buat ya? Ya Pak, saya akan buat. Nah, itu kan perbedaan perilaku lah. Ketika yang pertama langsung ditanggapi, mana demo, Andre? Bapak. Nah, terus kamu biasa kamu sikap, dia akan tambah emosinya akan meningkat. Nah, apalagi dengan berbagai macam karakter murid ya, Bu Siti ini kelas 5, muridnya unik-unik bisa diterapkan kayak tadi. Walah, satu kelas mungkin Bu Siti sehari nggak mengajar dia. Nah, coba malah bersama-sama kalau menghadapi situasi, nanti ada segitiga restitusi namanya. Tidak hanya itu, ada kegiatan lain. Kemudian selanjutnya, Pak Ibu. Nah, dia perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, sekarang coba Pak Ibu, ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini saya akan menampilkan sebuah video yang nanti akan Bapak Ibu saksikan, Bapak Ibu renungkan. Kira-kira cocok orang yang aku terapkan ya. Bapak aku selama ini sudah apa belum atau jauh di luar itu ya. Ini ada cuplikan biar kita semua bisa memahami lebih sederhana. Langsung nggak Pak? Langsung saja. Ya, bukan nanti tak perankan saya nggak Bapak. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu guru, ketika ada persoalan murid atau anak yang melanggar sedikit, bagaimana mengatasinya? Nah, kira-kira misalnya ada anak datang terlambat ya. Kira-kira kalau dulu gimana Bapak Ibu guru? Dimarahin, langsung Bapak Ibu langsung keluar di pintu, langsung tanya, nah terlambat lagi kamu ya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
ada anak terlambat, langsung terlambat lagi. Ini sudah jam berapa? Kamu tahu aturan sekolah jam berapa? Nah itu ada. Nah, kemudian ada perlakuan lagi. Terlambat anak masuk sekolah atau masuk kelas, ya responnya begini. Nah, kamu kok terlambat kenapa? Apa enggak kasihan ibu tiap hari mengingatkan, guru tiap hari, bapak ibu guru semua mengingatkan kamu. Apa kamu enggak kasihan bapak ibu guru setiap hari kamu saja? Beda nih, tadi 3 sudah berbeda. Nah yang terakhir, anak datang terlambat, nah terus bapak ibu guru memberi respon, misalnya terlambat, nah kenapa? Pak, tadi saya membantu ngurus adik saya karena orang tua saya kesiangan bangunnya. Oh gitu, tadi kamu bantu dulu, padahal kamu punya kewajiban sekolah ya. Oh iya Pak. Nah, terus kamu berangkatnya bagaimana? Nah, saya jalan Pak, karena tadi bapak ibu kesiangan terus berangkat kerja. Sudah tadi Pak ada beda perlakuannya ya. Nah, kira-kira di sini selama ini ya tidak berangkat sekolah dong, misalnya nggak PR. Kira-kira memperlakukan yang mana kira-kira? Ya Bapak, ya nanti kita kalau belum pasti ya bersama-sama. Nah, kira-kira secara umum sih telat baik. Guys, taman nulis pelajaran sulit. Secara umum gitu ya. Ya nggak apa-apa. Ya besok maka bersama-sama. Ya. Mengerajut demonstrasi mengerajut. Kan gitu. Jadi kamu nggak merasa kenapa? Nggak punya uang, belum beli juga. Jadinya kira-kira enak yang mana? Di rumah lagi di sekolahan orang main baris. Nah inilah bapak ibu guru. Nah ini insya Allah ada manfaat bagi kita semua. Memang ini berat bapak ibu kalau melihat zaman dulu, zaman dia dengan aturan suku mulai anak-anak jadi sukses, ya deh. Oh bikin ini dari sukses kabin. Nah berbeda bapak ibu guru kalau membaca banyak di Ki Hajar Dewantara itu. Ya berbeda zaman sekarang dengan zaman sekarang berbeda luar biasa. Bapak Ki Hajar Dewantara tokoh bapak pendidikan kita itu sudah berapa tahun yang lalu kira-kira bersih Ki Hajar Dewantara itu sekitar 60-an kan gitu, 60 atau 5 tahun nih. Itu aja karangannya beliau, tulisannya beliau di 2024 ini luar biasa digunakan ya. Tulisannya lagi dimiliki. Nah ternyata benar kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu harus dimiliki anak itu. Pulau bapak ibu guru bisa didesani. Ketika anak lulus sekolah kuliah betul-betul nih, ono sing dadi guru, ono sing dadi polisi, ono sing dadi pedagang yang sukses melebihi gaji guru misalnya nih, ono sing dadi arsitektur, ono sing dadi penjual kopi tapi dengan omset 10 juta per bulan, ada ya? Nah itulah bapak ibu guru sekarang baru sadar nih, iraiso dipukul kabeh, sesuk punya kabeh, sesuk ini kabeh, ternyata baru sadar. Oh sebulan duit wis sejak lahir itu sudah punya sendiri-sendiri, bahkan anak kembar dia mungkin itu ya, sudah dimini, sisi iraiso dipaksa jadi ini ya. Nah, baru kita semua sebagai orang tua sama memperlakukan anak-anak. Ternyata baru sadar, walah dulu hitung-hitungannya biasa saya malah sukses sudah soto cabangnya 70 ya saya. Mau orang kalah ya dewe. Nah itulah bapak ibu guru. Jadi malah bersama-sama menuntut sesuai kodratnya yang dimiliki ya sudah. Seperti wis alhamdulillah Pak, wis sebenarnya pinter cerita ya bahasa Indonesia tak glenter kan. Ini nulis Jawa, tambang Jawa pinter, matematika orang patria bisa apa-apa. Nah itulah sekarang tugas kita itu memetakan kemampuan anak atau kemampuan dasar anak
memang susah Bapak Ibu. Oh, adalah sisi pinter apa. Loh, memang sekarang harus begitu ya. Contoh misalnya perpindahan kelas besok ya, ayo kita bersama terapkan sedikit demi sedikit. Dan muridnya 25, aku ya. Oh, kali masih sama guys. Hitung-hitungan ya pakai serius luar biasa. Oh, berarti ternyata ini Pak Ibu mendekati nih. Kok bukunya sak gelondong di sini kok gambar kabeh. Malah sebelum ini bakal gambar jajal. Kalau ada kata ini dikembangkan bisa juara nasional ya. Mungkin sak buku gambarnya kabeh mau sekali nang gambar buku matematika. Ternyata baru sadar ya. Pak Ibu ya, baru sadar ya. Ternyata sebelum ini kreativitas sebelum bukunya terlalu orang di buku. Orang mata-mata gambar hebat, gambar orang, rupa budaya, rangi di gambar. Sebetulnya ini yang mempunyai bakat kelebihan. Dan monggo Bapak Ibu bersama kita gali kelebihan ya, barokah ketika mengulang olahraga. Wis, lah kok lompat tinggi itu kayak Superman lagi lah. Nah ini tak kembang lah. Kita kondisi itu ini pelajaran apa ya? Bisa nggak kamu? Ya lumayan Pak. Aduh, paling berarti gitu ya. Jadi ternyata di sisi kekurangan ternyata ada kelebihan yang luar biasa pada anak. Gitu ya. Mereka bersama-sama tugas ini memang berat Bapak Ibu. Ya tadi muaranya ternyata ada cilik ditakoni cita-cita harus dokter, apa dewan Pak, tentara, polisi, ada cilik harus. Nah, ternyata nanti setelah itu beda-beda monggo dipritaki kita kata dulu FLSN kan tentang nasional ya Pak Ibu ya. Nah, kita kan gambar ini ketemu juara kabupaten provinsi nasional dan dulu piagam ini seperti direkrut pelukis terkenal bahkan direkrut pelukis dunia sedang ngalah bayar ini. Nah itulah itu yang ada selama ini awal dewi anut awal dewi ini anut HP dewi ujungnya nih anut kita padahal dia punya potensi sendiri. Ada yang sebetulnya baru kelas 3 sepak bola ini ngaksir enggak mau tendangan halilintar misalnya ya tendangannya walaupun anak-anak kecil saya itu guyonin Fadli ya. Nah, ternyata tidak bisa hanya dilihat dengan fisiknya. Fadli juga ikut sekolah bola. Berarti kan juga bisa lagi memutus sebuah di menggambar buah atau lincah bahwa berat belum tentu. Ya, malah bersama memetakan kelebihan masing-masing. Nah, selanjutnya Pak Ibu, nah ini sebelum ini Pak Ibu, ini manajer yang terakhir ya. Ini, nah sekarang saya jelaskan satu-satu. Posisi kontrol sebagai guru yang pertama adalah teman. Teman itu ciri-cirinya begini Bapak Ibu Guru, ketika ada persoalan bisa dibantu dengan pertanyaan. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya sudah sekali ini tidak apa-apa. Nah ini sebagai teman ya. Kemudian pemantau tadi saya katakan terlambat. Nah kamu tuh jam berapa kan masuk sekolah jadi jam 7 Pak. Memantau itu mengingatkan peraturannya. Wah langsung telat meneh seminggu bahkan dino teman. Hati-hati. Ini waktu masuk jam berapa tadi? Jam 7 Pak. Terus ini kamu 7:15 menit ini telat ya? Telat Pak. Nah itu kan coba bisa menerangkan psikis anak dulu. Lanjut Pak Ibu. Memantau. Nah ini manajer ya Bapak Ibu. Ini harapan kita semua bisa melakukan sebagai manajer. Karena bahasa asiknya manajer tidak hanya di perusahaan, ternyata Bapak Ibu guru ujungnya kayak manajer ya, rezekinya ketularan kayak manajer. Manajer adalah posisi di mana manusia guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid
mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya, tidak menjas langsung orang gali rajut. Iya, kamu kan guru yang menjas ya, tidak ditanya dulu. Jadi bisa belum? Hasil menjadi ya, misalnya Pak Ikung memberi tugas dengan kalau minggu sore orang gembrung, orang pulpen punya ada juga. Cari dulu dong. Jangan langsung nembak jedar. Aduh, resiko ini kadang yang masih kadang seminggu ada yang sebulan sekali, ada yang besok cari, besok cari ya kan? Nah, apalagi kalau kita bisa sampai segitunya, kata Pak Ustaz Zakis, amal lagi. Terus Osol kan, semua itu termasuk nama apa lagi? Nah, ini sebagai manajer dulu, Osol langsung tembak dicari persoalannya, kemudian direspon atau dituntut untuk menjawab, nemuin solusi. Nah, terus gini, orang tua nggak ada duit, kamu sahamnya berapa? 15.000. Orang ada duit atau 15.000? Saya kan bantu tetangga saya bikin ini, Bu. Ternyata gitu. Kira-kira pernah nggak berbicara sama? Ya itu ayo. Kita bersama-sama melayani murid. Jamur terus jadikan menerapkan mulai enteng banget. Ya, jadi rajin ya, rajin. Kemudian benar ya, ini paham ini karena posisi kita sebagai manajer. Jadi intinya begini Bapak Ibu, ditanya silakan diyakinkan dulu kesalahannya. Nggak punya rajut, dia akan jawab, belum punya benang Pak. Ya terus ditanya, kenapa kok belum beli benang Pak? Ibu saya belum produksi Pak. Gitu lah Pak. Kita tanggamu, kamu belum produksi ya, sudah besok kamu beli ya. Dia menjawab, besok saya tak suruh ibuku hari apa? Dia memberi solusi sendiri kan. Jadi kan ditanya dia menjawab mencari solusi sendiri. Beda. Kamu memberi racun, saya suruh. Ini kan kita yang mau ya. Kita kan kemauan kita. Umur itu rukai solusi. Awal dewi, saya menghakimi lah. Mulai sekarang marilah pelan-pelan anak itu dilayani sebisa mungkin atau didorong, dirangsang, di apa ya? Ya distimulus dia mereka itu mencari solusi sendiri. Ya Pak Beni yang sudah pengalaman ya mengasuh putranya, Pak Beni tetap kalau sama putranya ya ternyata menjadikan putranya itu kreatif menjadikan solusi sendiri. Nah, harapan ini kurang perso itu kan sepihak selama ini tidak main duit, tetap guru ya wis tenang. Tapi dia tidak seperti itu. Sekarang marilah memperlakukan murid kebutuhan dan itu tadi dilayanilah, silakan untuk bisa dia memberikan solusi sendiri. Awal dhewe sing mancing, mancing ya Pak, Bu besok buku mau kerja tak beli 5 sekalian ya misalnya. Nah ini Bapak Ibu yang selanjutnya, jadi 5 posisi kontrol ya. Tadi ada teman, ada pemantau, ada manajer, gitu ya. Nah itu marilah sebisa mungkin yang poin sebagai manajer silakan digali dulu kalau ada anak yang bikin ulah, misalnya nendang bugal mau kandaran tandangan mau sampai gitu. Ternyata dia rasanya suka berjalan tuh di rumah tidak ada tempat yang luas. Nah tadi kan kebutuhan ternyata ya berarti sisuk lapangan itu bono misalnya ini kan ternyata kebutuhan dia itu melakukan karena kebutuhan. Jangan direk kalau anak bulan memang kebutuhannya anak itu ada bulan kok dari sekolah
di rumah makan di perut turu, sore ngasih, malam ngasih, belajar mana turu semangat. Ini kebutuhannya tidak terpenuhi, padahal anak ya punya kebutuhan seperti orang dewasa, butuh bola, butuh sama malah memperlakukan anak ya sesuai kebutuhannya. Tidak apa-apa kamu bulan, nanti wayah pulang ya pulang, karena dia juga butuh relasi sosial dengan temannya. Bayangkan dari sekolah, malam sholat, terus tidur, orang ketemu wakil di mana ya, apalagi rumahnya di sawah misalnya, Yesus, wonten temannya ragana. Ini termasuk kebutuhan, karena kita penuhi kebutuhan, tetapi kita yang mengontrol. Kayak jam 4 kok ada madrasah sore, ya demo 2:30 gini dia anakku boleh irit misalnya kurang. Nah, kamu tadi sudah janji, ini kan kamu ada madrasah, ya harus pulang. Beri, ini saya, anaknya malah mentang-mentang, ya kan? Nah, coba inilah bahasa ini yang bahasa halus, tapi ya tertekan lah dalam kita tanamkan. Nah, ini keyakinan kelas Bapak Ibu, jadi penting ya. Keyakinan kelas kira-kira penting tidak ini? Penting sekali ya, di PMM mesti kadang-kadang dengan keyakinan kelas, karena ini nanti ada katanya dengan konsekuensi, bukan hukuman ya, sekarang diubah dengan konsekuensi. Malah kita bersama-sama besok kalau ajaran baru bikin keyakinan kelas. Wis aku tak gawe wis udah nyontoh enggak apa-apa. Nah, walaupun Bu Eli sudah bikin, Bu Siti sudah bikin, Bu Titi alhamdulillah sekarang ini terinspirasi. Sekarang kelasnya ini bagus Bu Siti, keyakinan kelas, struktur organisasi, karya murid itu kita bagi semua. Saya kosong belum. Ini ya. Ayo melakukan perubahan. Kecil saja sesuk dibikin keyakinan kelas tiap kelas. Syukur itu dihias bikin pojok baca. Sini ada tenaganya santai. Blojok sate. Pak Ibu siap mengekspresikan kelebihannya. Pak Ibu luar biasa. Tidak melihat terus langsung isong. Saya ini belum jiplak itu rapodo. Nah itulah anak bakat. Nah keyakinan kelas, Bapak Ibu kalau bikin keyakinan kelas silakan kalimatnya yang positif. Contoh kalimat yang tidak positif itu bagaimana? Dalam tidak usah menggunakan tidak, tolong atau jangan. Misalkan tidak boleh bergurau. Nah ini kalimat negatif. Ya, terus bagaimana? Ciptakan suasana tenang ya, coba lebih sejuk, lebih di mana? Nah, tidak boleh bergurau-gurau. Ganas banget nih kalau anak-anak. Marilah warga satu kelas warganya jaga ketenangan, itu lebih santun. Nah, murid secara psikisnya juga terbangun. Kemudian dilarang minum saat pelajaran misalnya. Nah, jadi murid ini kita oleh mobil, tanya mobil ya deh. Nah, justru kalau ada kalimat kata ini tuh anak jadi penasaran. Terus bagaimana kita akan membuatnya, kira-kira bagaimana kalimat yang positif? Misalnya berarti begini, makan dan minum waktu istirahat. Ya, jadi waktu istirahat berarti waktu di kelas otomatis tidak ada yang minum, tidak minum. Nah, gitu deh. Makanya bersama-sama membuat keyakinan kelas, misalnya tidak boleh tidak mengerjakan PR. Nah, terus yang bagus bagaimana? Bertanggung jawab dengan tugas. Nah, itu kan lebih. Nah, itu namanya kalimat yang positif. Tadi kalimat yang negatif. Selanjutnya Pak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu. Coba ketiga ada videonya Pak Heru. Nah, ini tadi sudah di kanvanya videonya. Terus
ini coba bisa diputar Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu langsung saja saya terangkan nanti teorinya nanti. Itu ada playnya. Nah, ini salah satu murid di kelas 4. Ya, ini alhamdulillah selalu senang ya. Saya termasuk berterima kasih bisa bekerja sama. Saya ini boleh saya ini angel loh Bu. Bismillah sesuai ngomong. Nah, inilah ini murid saya. Ini saya rekam. Oh ini. Murid saya ya Linggar, Pulung. Jadi ya kadang-kadang sedikit di video saja. Jadi namanya Alvin ya Bu Supartina ya. Alvin ini punya kelebihan dia ramah sekali, komunikasinya bagus, maju itu Pak saya Pak. Walaupun aku mau saya ya jadi Alvin itu perbuatan baik kalau masuk disiplin ya di sekolah masuknya berapa dan tuh baik jadi Pak Guru sudah pernah mengalami hal seperti itu karena sejak telah dalam satu ini Bapak Ibu, ini namanya segitiga restitusi. Ya, ada beberapa yang sering mendengar, ada yang baru kali ini. Ini baru ya. Ya, segitiga restitusi itu anak itu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki. Nah, namanya segitiga ada tiga yang membangun, tiga sisi yang membangun. Yang pertama adalah lanjut Pak Ibu. Nah ini Bapak Ibu. Ya, ini ada 3 poin yang karena dinamakan segitiga ada 3 poin. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pasti kita semua pernah melakukan contoh. Dengan bisa mengutip nyontok kalimatnya. Misalnya tadi Naurin itu terlambat ya. Nah, terus saya persilakan masuk terus duduk. Nah, coba bayangkan pas tak peduli. Terus langsung nangis kalau perempuan nangis, kalau yang laki-laki nangis ya. Nah, tenangkan dulu biar duduk. Nah, terus jenengan bisa nanti setelah istirahat jenengan panggil sendiri. Coba bedakan kalau dipanggil sendiri tidak ada temannya sama dipanggil ada temannya. Kira-kira ada perbedaannya. Nah, tentu anak berarti panggil Pak Guru itu mesti perkolong dulu. Nah, sebisa mungkin dengan ngumpeti atau dipanggil ke depan setelah istirahat atau dipanggil di kantor. Nah, itu ditanya saya mau mantapkan dulu, tadi kan terlambat. Saya mantapkannya gini, saya memberikan menstabilkan identitas itu begitu terlambat ya. Pak Guru juga pernah terlambat di suatu acara ya. Dia kan terasa terbela ya. Ini Pak Guru pernah. Ya dia terbela ya kalau acaranya ya. Pak Guru juga pernah terlambat menghadiri acara keluarga. Terus mantuk ya bahasanya itu disolusi gitu ya. Gitu ya Pak ya. Berarti pernah terlambat gitu kan dia orang mau terlambat. Nah itu namanya cara menstabilkan identitas seolah-olah disamakan dengan awak dewi. Wah tadi nggak bikin rasut. Belum beli. Ya sudah. Pak Guru pernah dulu waktu sekolah ya. Pernah seperti itu nggak beli terus kemudian baru beli. Nah, selanjutnya yang kedua kalimatnya apa? Validitas tindakan yang salah. Ini baru poin menanyakan sebabnya. Contoh, kamu kenapa kok terlambat? Nah, kamu kenapa itu baru tanya sebabnya. Nah, tapi distabilkan dengan dukungan awake dhewe terus ditanya,
iya Pak, saya tadi bangun kesiangan Pak. Tadi dan Laurin itu skenario-nya malam, tidurnya malam terus bangun kesiangan, terus toto sampai kesiangan. Terus yang kedua ini tanya kesalahannya atau penyebabnya. Kenapa anak tadi terlambat? Tadi malam saya melihat TV terlalu malam Pak, terus saya bangunnya kesiangan. Dia menyadari. Terus ini yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat tentang keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu guru pentingnya dibuat keyakinan kelas. Kelas Pak yakin guru apa gimana? Boleh Pak, jadi bikin saat pelajaran PAI, Barokah bikin boleh pada saat pelajaran olahraga misalnya harus benar. Tepat waktu di lapangan sesuai waktu. Terus jelas satu anak carry 5 menit, bis 2 hari 5 kali carry. Barokah kemana-mana misalnya ya. Ternyata ditulis anaknya mules ya. 5 menit di belakang saja. Yang disalahkan sopo. Ya jadi ya tepat hal sesuatu yang tidak terorganisir dia. Mules pada belakang. Kenapa? Kalau adanya guru juga pernah kok waktu dulu dia sadar terus kamu kenapa lu sadar kan kenapa di sarapan pedas sampai sekolah gak enak perutnya. Terus disolusi siswa ini mana? Kayak bu bisa saya akan lebih awal. Dia itu kan menjawab solusinya sendiri kan. Tidak kita yang tegas langsung. Kau sudah 5 kali, kamu itu sudah sekali. Kira-kira gitu lu ngono aja jauh. Sekarang marilah kita alon-alon melayanimu murid, apalagi sekarang digandaki sekolah yang ramah anak. Ya itu sedikit demi sedikit dijalankan Prabu. Ya itu kan termasuk ramah anakku, anak menjadi nyaman. Bu Siti ya mulai penuh humoris, juga ikut dan nyaman. Sesuk pengen sekolah lagi, sudah pulang pengennya masih di situ. Karena nyaman, senang. Berbeda kalau nggak nyaman, bisa sekolah males dia. Karena kita ciptakan itu. Jadi Bapak Ibu yang membedakan adalah kalimatnya ya. Yang pertama diyakinkan dipadati oleh diri. Misalnya terlambat saya pernah terlambat juga kok. Terus yang kedua, ini baru menanyakan kesalahannya, permasalahannya. Kira-kira kan kebanyakan langsung tanya permasalahannya ya. Ngomong terang. Itu kan menanyakan kesalahannya. Kebanyakan langsung itu. Kemudian ini yang ketiga ini pasti yang mencari solusinya awal dewi, menjelaskan awal dewi. Sana bersihkan dulu, sana apa? Itu kan awal dewi. Nah ini bersama-sama murid mulai menjembatani hal itu. Murid tidak memberontak, dibikin keyakinan ke kelas, tapi tentang tugas PR. Bapak Ibu ini caranya rajin gawe, kabeh gawe, dibikin peraturan kelas tadi, keyakinan kelas dibikin. Nah, kita diwaca ayo bersama-sama. Apal, aku BPN, sisuk konsekuensi kali. Aku juga pelajarannya. Jadi lanjut. Ini beberapa praktek baik. Tadi sudah ya segitiga institusi selanjutnya. Ini Bapak Ibu, jadi ada ini alhamdulillah di sekolah ini secara tidak langsung mungkin Bapak Ibu baru sadar. Terima kasih sebelum melakukan. Ini Pak Yaki, Bu Barokah, Bu Siti, Beli dan teman-teman sudah melatih setiap pagi itu membaca Asmaul sendiri-sendiri. Nah ini termasuk mewujudkan kepemimpinan murid Bapak Ibu guru. Jadi Pak Yaki ini tidak semata-mata langsung bisa menjadi penceramah. Dulu aku kuliah nomor ya biasa dituntut kalau Pak dosennya, dituntut kalau Pak Ustadz kon memandu, kon makili, itulah namanya mewujudkan kepemimpinan murid. Kalau di kelas saya itu tak warai nek nyiapin berdoa tak gilir absen.
tidak ketuaan itu. Kenapa? Ternyata siap kepada Bapak Ibu guru memberi saran. Gue masih bingung. Si sok kita sing wani kita. Dan pas saya tak jujur, sama. Jadi semua merasakannya itu adalah Bapak Ibu guru membantu membangun keberanian murid. Jadi terima kasih kemarin saya foto ya. Nah, itu memang di guru ini untuk gue stop foto yang banyak. Kegiatan juga sedikit ikut perjalanan. Tapi itu tak gilir, sing yakin tiap pagi tak gilir sesuai absentan. Ini gilirannya siapa? Jadi semua merasakan. Maka itu kita kan merasakan ya ketika pernah berani maju, ketika berani maju sekali itu besok tagihan. Ketagihan penasaran, mudah, mentalnya mudah. Nah, termasuk Bapak Ibu guru ini sudah menerapkan di petugas upacara. Diganti kuwi itu juga termasuk melatih mewujudkan kepemimpinan murid waktu dari pemimpin kabeh. Sing ngurungi Jogowo Pancasila itu termasuk jenengan itu membantu mental dia. Jangan tahu digilir 6 tahun Pancasila di sini alhamdulillah Bapak Ibu guru sudah bekerja sama memberi kesempatan satu kelas nih Bapak Ibu sudah digilir sopo monggo milih sesuai dengan kemampuan awal mereka. Nah, iso puluh langsung kerja di pemimpin bayangkan. Nah, jadi bagus ditawari siapa yuk yang pengen Bapak Pancasila? Saya Bu. Ya siapa yang menjadi komi saya? Wah, jangan ditunjuk kamu komi, kamu Pancasila, kamu doa. Nah, orang pas mau doa bismillah kalau mau doa tetap di rumah mikir upacara masuk doa masuk angin tidak ya ini karena belum tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Nah marilah difasilitasi sesuai dengan kemampuan. Oke pasti ya terima kasih Bapak Ibu guru. Itu sedikit banyak yang saya sampaikan. Jadi sampai hari ini itulah sedikit yang bisa saya sampaikan perjalanan di guru penggerak. Intinya Bapak Ibu guru mempunyai kesempatan monggo ya pasti banyak manfaatnya, banyak temannya. Ya saya itu punya teman SMP. Nah Bu Weli besok ya Bu Kristina Wijayati yang dulu ngisi pas bahasa Inggris nih. Ya itu kemudian di SMA 1 Bujak Pak Benny besok Pak itu dia pramuka ya termasuk aktivis di pramuka untuk pelatih pramuka. Kemudian ada di satu buku kita ya temennya kita akeh wong didi ono SMP ono SMA ketika hidup ketemu wong yang Bapak semua belajar sing jelas ada temennya ya ada temennya. Monggo besok ada pendaftar silakan bisa mendaftar. Enteng terima kasih tidak seberat yang panjenengan bayangkan. Karena saya mulai saya tunggu ya itulah semoga Bapak Ibu guru monggo kita bersama menjalankan 1-2 roh ya dulu nggak apa-apa keyakinan jelas kemudian melayani sabar yang pasti memang ini perubahan yang berat nih Allah bersama-sama kurang lebihnya mohon maaf. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.